Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon Tuhan, supaya kuasa firman-Mu menuntun, menerangi, menegur, menasehati, dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berbicaralah ya Tuhan Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada kesempatan minggu ini, kita merenungkan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tema kita pada minggu ini, dipanggil Allah, diberkati untuk memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memegang kotak korek api. Jikalau kita masukkan seekor ulat ke dalam kotak ini, maka ulat ini akan hanya lompatannya di seputar kotak korek api ini, dan dia tidak akan melompat lebih jauh lagi. Padahal ulat ini bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh lagi jikalau tidak masuk ke dalam kotak korek api. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan perintah kepada Abraham pada waktu itu, meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, untuk ke suatu tempat yang dipersiapkan, yang ditujukan oleh Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sangat berat yang harus Abraham ambil keputusan? Emigrasi bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan, tetapi itu harus dijalankan oleh Abraham. Perpindahan dari satu negara ke negara yang lain tentu berbeda budaya, latar belakang, kebiasaan, cara pola makan, dan sebagainya. Bahkan dia juga harus rela meninggalkan sanak saudaranya. Dia menjadi seorang asing. Dia membawa istri dan juga saudaranya Lot. Lalu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham tidak mempertahankan keinginannya. Abraham tidak mempertahankan kepentingannya. Abraham tahu dan percaya bahwa rencana Tuhan terbaik dalam hidupnya. Akhirnya Abraham meninggalkan zona nyamannya, yang tadinya dia sudah menikmati berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidupnya di tanah airnya, di tanah kelahirannya. Namun dia harus meninggalkan zona nyaman demi nama Tuhan, demi perintah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu Allah berbicara kepada Abraham, "Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur." Ini menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang dipercaya oleh Abraham, adalah Allah yang sungguh-sungguh melindungi kehidupan Abraham dimanapun dan kemanapun dia berada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga hal yang sangat berat sebenarnya. Belum nampak perlindungan Tuhan, tetapi Abraham percaya bahwa perlindungan Tuhan itu pasti, ya dan amin. Orang pilihan Tuhan mempunyai pengaruh yang besar. Ini yang Tuhan mau pakai hidup Abraham dan hidup kita. Orang pilihan Tuhan mempunyai pengaruh, dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup Abraham dipromosikan
oleh Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala di dalam kehidupan ini kita sering bersaing tidak sehat. Ingin supaya kita dipromosikan oleh karena keinginan kita. Tetapi ingat, kalau kita dipromosikan oleh kepentingan diri kita, maka Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi jikalau Tuhan yang mempromosikan kita, otomatis Tuhan mempersiapkan perlindungannya yang luar biasa. Sama seperti Abraham. Ketika dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, tidak ada sedikit pun rasa gentar. Dia tetap melangkah dengan janji Tuhan, dan dia yakin bahwa hidupnya memang diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 4-9, Abraham mengikuti perintah Tuhan Allah. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu usia Abraham 75 tahun, bukan usia yang muda. Tetapi karena janji Allah, dia melakukan di luar kekuatan manusia. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya walaupun usia tua. Dia pergi, dia bergerak, dia berespon, dia berbuat dan bertindak. Dia tidak berargumentasi dengan Tuhan. Dia tidak memberikan alasan-alasan kepada Tuhan, tetapi dia mengikuti perintah Tuhan. Bisa saja Abraham mengatakan, saya ini sudah umur 75 tahun Tuhan, jangan lagi disuruh berpindah, bergerak kemana Engkau mau. Saya sudah stay di sini, saya sudah nyaman. Abraham tetap mengikuti kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan negeri-negeri asing kepada Abraham. Padahal Abraham minoritas. Dia masuk ke tengah-tengah lingkungan mayoritas. Tapi dia menguasai semua negeri-negeri yang dia lewati. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati. Dan kehadirannya Tuhan punya rencana supaya memberkati bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Allah Yahweh yang hidup. Dan kemudian ketika dia sampai ke satu tempat, dia mendirikan mezbah, menunjukkan bahwa dia memang taat, dia hormat, dia mengucap syukur, dia mengagungkan Tuhan, dan dia mengingat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberkati Abraham. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman Abraham adalah iman yang positif. Dia meresponi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia meresponi perintah Tuhan dengan hal yang taat, yang baik, dan mengikuti setiap petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan bila kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Mari kita perhatikan dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusat tanah.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iman Abraham menguasai negeri-negeri yang lain dan memberi pengaruh kepada negeri-negeri yang lain. Iman Abraham, Tuhan memberkati dia dan dia menjadi saluran berkat. Dan rencana Tuhan kepada Abraham adalah membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Ini bisa dilihat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jemaat Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita kadangkala Tuhan menghendaki yang berbeda dengan keinginan kita. Tetapi kita memegang janji Tuhan. Dia tidak akan pernah mengingkarinya kemanapun dan dimanapun kita berada. Kita sudah hidup diberkati. Dan Tuhan mengajarkan kita, engkau harus menjadi berkat. Dalam situasi COVID-19 ini, banyak situasi yang berat membuat kita gentar, takut. Tetapi ingat, Tuhan sudah berjanji. Tuhan memberkati kita. Melalui peristiwa kelaparan, kesusahan, penderitaan, penyakit, Tuhan mengingatkan kita, engkau menjadi berkat, sehingga orang lain datang kepada Allah, menyembah Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber berkat, Tuhan Allah penuntun pemelihara dalam hidup kami. Kadang-kala Tuhan, jikalau kami diperhadapkan dengan situasi yang berat, sulit, penuh tantangan, dan harus meninggalkan zona nyaman kami, meninggalkan kesenangan kami sulit untuk mengatakan iya kepada Tuhan. Tetapi kami belajar dari Abraham bahwa apapun yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kami, ajarlah kami untuk mengikuti perintah. Ajarlah kami untuk menjadi murid-Mu yang setia, dan perintah-Mu itu tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan punya jaminan, dan bahkan Tuhan juga mau pakai kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus